Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami calon guru penggerak Angkatan 7 Kota Bau-Bau, Provinsi Sulawesi Tenggara akan melaksanakan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching dalam supervisi akademik. Terdiri dari pengamat, coach, dan coaching. Bersama saya, Irman dari SD Negeri 2 Palatiga. Saya Samudin dari SD Negeri 3 Bau-Bau. Saya Junaidin dari SD Negeri 2 Batara Guru. Assalamualaikum Pak Junaidin. Waalaikumsalam Pak Irman. Ya Pak Junaidin, sebagai langkah awal sebelum kita melaksanakan proses coaching, kita akan diskusikan rubrik penilaian percakapan coaching. Nah, saya bertugas sebagai pengamat, nanti akan mengamati jalannya proses coaching. Apakah sudah sesuai dengan alur kita dan kemudian memenuhi prinsip coaching, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Nah, untuk itu ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan. Yang pertama, kompetensi coaching apa yang ingin Bapak kembangkan pada kegiatan coaching kali ini? Saya ingin mengembangkan kompetensi coaching, yaitu melakukan dengan kehadiran penuh, memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot dalam kegiatan coaching, dan mendengarkan dengan hati. Ya. Baik, pertanyaan kedua, kompetensi mana yang secara spesifik yang ingin Bapak kembangkan dan ingin diobservasi? Kompetensi yang secara spesifik yang ingin saya kembangkan yaitu menginginkan kehadiran penuh dalam proses coaching kali ini. Ya, dan pertanyaan yang ketiga, yang terakhir, apa indikator ketercapaian yang Bapak inginkan dalam proses coaching kali ini? Ketercapaian indikator yang ingin saya capai dalam proses coaching kali ini yaitu bagaimana kita bisa mendapatkan solusi permasalahan yang dialami, di mana coach dapat menemukan sendiri tentang solusi dari permasalahannya tersebut. Ya, baik ya Pak Junaidin. Mungkin itu saja yang ingin saya tanyakan. Ya. Selanjutnya saya serahkan untuk melaksanakan proses coaching bersama coaching. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Samudin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini, Pak? Alhamdulillah baik, Pak. Bagaimana perasaan Bapak setelah pelaksanaan supervisi tadi? Alhamdulillah perasaan saya tentu sangat senang, Pak. Karena memang kegiatan seperti itu berjalan baik. Namun masih ada kekurangan mungkin. Saya deg-degan, Pak. Oh begitu ya. Jadi saya sudah deg-degan sedikit. Ya. Kira-kira apa yang Bapak harapkan dari pembicaraan kita kali ini? Tentu yang saya harapkan dari pembicaraan kali ini bagaimana memahami kekurangan dan kelebihan saya pada saat kegiatan supervisi tadi, Pak. Oh, gitu ya. Coba ceritakan kekurangan apa yang masih mengganjal di hati Bapak. Ya Pak, baik. Saya tadi pada saat melakukan pembelajaran tentu sudah sangat baik. Namun ada beberapa kekurangan di mana yang paling saya rasakan adalah bagaimana saya tadi itu lupa menerapkan media pembelajaran dari pembelajaran saya tadi, Pak. Oh betul, lupa Ya. memberikan media pembelajaran. Kira-kira apa yang menjadi hambatan Bapak dalam proses kegiatan ini? Tentu terjadinya kekurangan yang saya terapkan tadi untuk media itu terkait dengan mungkin persiapan yang kurang maksimal, Pak. Jadi
di RPP saya itu memang saya sudah lampirkan, saya sudah tuliskan, namun yang menjadi persoalan adalah saya memanajemen waktu untuk mengintegrasikan media ini di dalam pembelajaran saya tadi itu yang saya belum lakukan secara maksimal Pak. Mengintegrasikan media tadi. Iya, ya Pak. Kira-kira dari permasalahan ini apa solusi dari Bapak? Tentu solusi yang saya harapkan, saya memang memperhatikan betul ini pentingnya penerapan media dalam pembelajaran, karena memang media ini sangat penting dalam integrasi pembelajaran setiap saat. Karena dengan media murid-murid bisa memahami lebih jelas pembelajaran yang kita sampaikan. Ya, jadi media anak-anak bisa lebih mudah untuk memahaminya. Ya. Apa-apa saja yang menjadi rencana Bapak selanjutnya? Tentu untuk pembelajaran selanjutnya saya akan mempersiapkan betul-betul dengan persiapan yang baik. Tentu mulai dari penyiapan RPP, kemudian mungkin desain bahan ajar terkait dengan media. Ini mungkin yang saya harus siapkan pada saat pembelajaran berikutnya Pak. Oh, seperti itu. Jadi menyiapkan RPP, kemudian menyiapkan media pelajaran yang mungkin lebih menarik. Kira-kira dari rencana tersebut mana yang harus lebih diutamakan? Tentu yang saya utamakan itu bagaimana penerapan media itu Pak. Ya, terutama media pembelajaran yang berhubungan dengan bagaimana penyampaian materi di dalam kelas secara Ya. Jadi penyampaian materi di kelas secara relevan ya. Secara ya. Oke. Dari rencana tersebut, apa Bapak membutuhkan bantuan dari pihak lain? Tentu kemungkinan saya akan berkonsultasi dengan teman-teman yang sudah berpengalaman dalam penerapan media pembelajaran di kelas, dan juga mungkin saya akan manfaatkan media internet untuk mencari solusi seperti apa kira-kira desain pembelajaran di dalam kelas yang lebih baik. Jadi mendesain pembelajaran agar lebih baik lagi ya. Kira-kira bagaimana komitmen Bapak ke depan? Tentu komitmen saya ke depannya untuk dalam hal penerapan media pembelajaran dalam kelas ini menjadi hal utama yang saya harus lakukan, karena memang seperti yang saya sudah katakan tadi bahwa media ini sangat penting untuk memberikan penjelasan terkait materi yang kita bawakan kepada peserta didik, karena media itu memberikan gambaran yang faktual terhadap apa yang kita sampaikan kepada peserta didik. Seperti itu Pak. Kira-kira dari kegiatan mulai dari awal tadi sampai di akhir ini, mungkin Bapak bisa ceritakan apa kesimpulannya? Memang dari kegiatan diskusi ini sangat luar biasa Pak. Terima kasih untuk dari saya. Memang dalam pembelajaran yang berhubungan dengan pengelolaan pembelajaran terkait media itu mungkin akan menjadi fokus utama saya nanti kalau pembelajaran berikutnya yang saya akan lakukan. Memang ini yang menjadi konsentrasi utama saya Pak saat pembelajaran berikutnya. Mungkin pembicaraan kita sudah sampai di ujung. Mungkin cukup dulu sekian. Terima kasih Bapak sudah kita bincang-bincang. Terima kasih Pak. Mungkin saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah Pak. Tadi kita sudah melakukan proses coaching ya. Berdasarkan pengamatan saya, alur Tirta sudah terpenuhi, Bapak juga sudah
melaksanakan kehadiran penuh, kemudian memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Itu tadi semua sudah terlihat dengan jelas. Nah, sebelum kita akhiri Pak, ada beberapa pertanyaan ini. Yang pertama, kira-kira apa indikator keberhasilan yang ingin dicapai dari praktek coaching yang dilakukan kali ini? Indikator keberhasilan yang dicapai dalam praktek coaching kali ini yaitu bagaimana tadi coaching menyampaikan kesimpulan dengan baik, beliau juga menemukan sendiri solusi permasalahan-permasalahan, juga memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Gitu. Iya Pak. Selanjutnya yang kedua Pak, kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching yang barusan dilakukan tadi? Yang ingin saya kembangkan lagi yaitu tentang alur kita sehingga ke depan bisa menjadi lebih baik lagi. Oh iya Pak. Mungkin demikian Pak diskusi kita. Saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya, Pak? Alhamdulillah baik Pak Hasanuddin. Segar sekali saja pagi Ya, alhamdulillah. ya. Jadi sekarang saya ingin berdiskusi dengan Bapak kira-kira ke depannya pada saat nanti pelaksanaan coaching itu saya harapkan supaya bisa berjalan baik. Ayo Pak. Tentu ini saya akan mengamati beberapa unsur. Yang pertama, coaching harus sesuai dengan alur kita dan juga sesuai dengan prinsip-prinsip coaching yang sudah ditentukan. Iya Pak. Baik, Pak. Namun demikian, sebelum kita mulai, saya akan memberikan beberapa pertanyaan. Iya Pak. Yang pertama, kira-kira kompetensi coaching yang mana yang ingin Bapak kembangkan pada kegiatan coaching kali ini? Pada kegiatan coaching kali ini yang ingin saya kembangkan yaitu presence atau kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Baik. Kemudian dari kompetensi tadi, kira-kira kompetensi mana yang secara spesifik yang Bapak ingin kembangkan lagi dalam observasi atau dalam kegiatan coaching? Pada kegiatan coaching kali ini yang spesifik ingin saya diobservasi Pak, yaitu di kompetensi kehadiran penuh Pak, karena menurut saya kehadiran penuh itu penting sehingga bisa kemudian memahami permasalahan-permasalahan yang coaching sampaikan Pak. Gitu ya. Baik, mudah-mudahan sebentar. Dan pertanyaan ketiga yang ini terakhir, kira-kira apa indikator ketercapaian yang Bapak inginkan pada saat coaching? Indikatornya yaitu Pak, dari ketiga kompetensi itu kemudian nanti akan terlaksana sehingga coach itu bisa menemukan sendiri solusi dari permasalahan yang dia kemukakan itu. Oh, ya. Baik. Terima kasih Pak Irman. Ya, sama-sama. Saya kira sampai di sini diskusi kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, assalamualaikum Pak Junaidi. Waalaikumsalam Pak Irman. Bagaimana kabarnya hari ini Pak Junaidi? Alhamdulillah baik sekali. Ya, alhamdulillah ya Pak Junaidi. Tadi kita sudah melaksanakan supervisi ya di kelas Bapak. Nah, berdasarkan tadi supervisi ini Pak, ada beberapa pertanyaan Pak yang ingin saya sampaikan kepada Bapak.
Yang pertama, bagaimana perasaan Bapak setelah tadi kita melaksanakan supervisi? Perasaan saya setelah melaksanakan supervisi tadi, saya sedikit lega dan senang karena melihat ketika proses pembelajaran anak-anak sangat antusias. Ah, iya, Pak. Kemudian kira-kira apa yang Bapak harapkan dari pembicaraan kita kali ini? Yang ingin saya harapkan dari pembicaraan kita kali ini yaitu saya menginginkan ada solusi dari permasalahan yang terjadi dalam proses pembelajaran, karena masih ada yang sedikit mengganjal di hati saya. Iya. Mungkin Bapak bisa ceritakan kekurangan yang masih mengganjal di hati Bapak itu seperti apa? Kekurangan yang mengganjal di hati saya yang pertama yaitu tadi saya lupa memberikan rubrik penilaian, sehingga anak-anak kelihatannya mereka tidak fokus dengan apa yang harus mereka berbuat. Terus yang kedua, ketika berdiskusi kelompok tadi, saya kurang mengontrol anak-anak bagaimana jalannya diskusi, karena saya mungkin juga sibuk memperhatikan saya punya langkah-langkah pembelajaran di RPP. Kemudian yang berikutnya yaitu tadi saya lupa memberikan refleksi terhadap mereka. Iya. Berarti masih ada beberapa pembelajaran yang tidak terlaksana, Pak ya? Betul. Nah, kira-kira dari permasalahan-permasalahan tersebut yang paling penting menurut Bapak yang apa? Yang paling penting yaitu tadi saya lupa menyampaikan rubrik penilaian. Itu menurut saya sangat penting karena itu berhubungan dengan kegiatan apa sebentar anak-anak dilakukan untuk masuk dalam penilaian, sehingga mereka berbuat sesuai dengan apa yang ada dalam rubrik penilaian. Begitu, Pak. Kemudian apa yang menjadi hambatan Bapak sehingga itu tadi tidak terlaksana dalam proses pembelajaran? Yang menjadi hambatan saya mungkin pengaruh juga grogi kali ya, sehingga saya lupa dengan hal itu. Ya, jadi ini agak sedikit grogi, jadi Iya, agak lupa, Pak ya. Namun dari permasalahan ini kemudian menurut Bapak kira-kira apa solusinya? Yang menjadi solusi dari permasalahan ini mungkin saya harus meninggalkan perasaan grogi saya. Terus yang kedua mungkin saya harus membaca secara berulang-ulang sehingga saya tidak lupa lagi dengan hal itu. Kemudian yang ketiga mungkin salah satunya adalah kita memberikan tanda atau stabilo sehingga gampang diingat seperti itu. Oh iya, jadi kita stabilo ya. Ya, Kita beberapa yang penting di stabilo. Nah, dari rencana tersebut mana yang harus lebih diutamakan atau paling diutamakan? Saya akan dari semuanya itu yaitu saya akan fokus terhadap memberikan tanda stabilo sehingga dia tidak bisa dilupakan lagi dan akan mengingatnya terus. Iya. Kemudian dari rencana ini apakah Bapak membutuhkan orang lain atau pihak lain untuk membantu Bapak? Mungkin saya akan lebih fokus untuk berkolaborasi dengan teman-teman. Saya akan menceritakan tentang kesalahan seperti itu sehingga ke depan saya tidak akan terulang kembali. Jadi tidak terulang lagi nanti, Pak ya. Iya. Kemudian selanjutnya bagaimana komitmen Bapak ke depannya? Saya harus berkomitmen untuk berbuat sesuai dengan apa yang ada di RPP. Boleh ditambah tetapi tidak boleh dikurangi seperti itu. Baik sekali ya Pak Junaidin, kita sudah di penghujung ini dari kegiatan coaching kita ini dari awal sampai akhir. Ya. Mungkin Bapak bisa ceritakan atau menyimpulkan Pak dari kegiatan coaching ini. Baiklah, saya akan memberikan simpulan yaitu yang pertama untuk menjaga agar tidak melupakan segala sesuatu maka harus diberikan tanda khusus kayak stabilo sehingga hal itu tidak mudah terlupakan kembali. Kemudian dari situ juga terus kita harus berbagi pengalaman dengan rekan-rekan lainnya. Iya, baik sekali Pak Junaidin. Ya. Ya mungkin demikian ya coaching kita kali ini. Bapak sudah menemukan solusi dari permasalahan Bapak.
Ya mudah-mudahan Bapak bisa melaksanakan dengan komitmen dan tanggung jawab ya ke depan. Mungkin kita melihat progresnya sampai di mana. Ya, betul sekali. Ya, demikian, terima kasih Pak Junaidi. Ya, saya juga terima kasih. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah Pak Irman. Iya Pak. Bapak luar biasa tadi saat melakukan coaching. Menurut pengamatan saya, Bapak sudah memenuhi alur cerita, dimana terkait dengan tujuan Bapak sudah sampaikan, kemudian terkait dengan identifikasi, kemudian terkait dengan rencana aksi dan juga tentang tanggung jawab. Mungkin sebelum kita akhiri ada beberapa pertanyaan yang saya akan sampaikan terkait selesainya coaching tadi. Baik Pak Irman, kira-kira apa yang sudah dilakukan saat coaching terkait indikator keberhasilan yang dicapai dari coaching yang sudah dilakukan tadi? Baik Pak Sabudin, indikator ketercapaian dari proses coaching tadi yaitu saya sudah berusaha menjadi pendengar yang baik, kemudian mencoba untuk menghadirkan sepenuhnya dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Nah, sehingga coaching dapat menemukan solusi dari permasalahannya sendiri. Ya. Baik, terus kira-kira kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil coaching yang sudah dilakukan tadi? Kompetensi apa lagi, yaitu saya ke depannya tentu ingin lebih memahami lagi alur kita Pak, sehingga dalam proses coaching itu bisa saya laksanakan dengan lebih baik lagi ke depannya Pak. Ya. Kemudian juga saya berusaha memahami prinsip-prinsip coaching, yaitu kemitraan, kemudian proses kreatif dan memaksimalkan potensi. Ya, baik Pak Irman, mungkin terima kasih karena sudah kita diskusi beberapa lama ini. Ya, jadi sama-sama Pak. mohon maaf bila ada kekurangan. Saya akhiri dengan kata-kata Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Samudin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak. Bagaimana kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah baik Pak. Iya. Pada kesempatan ini saya akan mengamati proses coaching Bapak, di mana saya akan amati apa sudah sesuai dengan alur kita dan juga sudah memenuhi prinsip coaching. Tapi sebelum itu mungkin ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan kepada Bapak. Pertanyaan yang pertama yaitu kompetensi coaching apa yang ingin Bapak kembangkan pada kegiatan coaching kali ini? Baik, terkait kompetensi coaching yang saya akan kembangkan kali ini, yang pertama yaitu bagaimana saya mendengarkan aktif, kemudian saya melakukan kehadiran penuh, kemudian saya juga akan memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot terhadap coach. Terus pertanyaan kedua, kompetensi mana yang secara spesifik yang Bapak ingin kembangkan pada coaching kali ini? Baik Pak, untuk coaching saya akan mengembangkan kompetensi mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot terhadap coach saya. Oh iya. Terus pertanyaan yang ketiga Pak, apa indikator ketercapaian yang Bapak inginkan dalam proses coaching kali ini? Untuk indikator ketercapaian yang saya harapkan kepada coach saya, bagaimana nanti pada saat pelaksanaan coaching, coach saya bisa menemukan solusi permasalahan yang didapatkan dengan sendirinya. Kemudian
coach juga bisa mengembangkan sendiri permasalahan-permasalahan yang menjadi permasalahan dalam kegiatan pembelajaran edukasi. Oh, seperti itu. Ya, jadi mungkin demikian dulu. Saya persilakan Bapak untuk melakukan coaching terhadap coaching. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak Irman, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik Pak Samudin. Alhamdulillah. Ya, Pak Irman, Ya Pak. tadi kita sudah melakukan supervisi di kelas. Iya. Selanjutnya mungkin kita bisa diskusikan Iya. saat ini kira-kira terkait supervisi tadi bagaimana perasaan Bapak? Perasaan saya Pak lega Pak karena pelaksanaan supervisi sudah dilaksanakan. Walaupun juga demikian tentunya sebagai manusia biasa Pak, manusiawi, ada juga perasaan deg-deg kan Pak ketika kita disupervisi di kelas kita Pak. Selanjutnya saya juga senang Pak karena proses pembelajaran tadi dapat berjalan dengan baik, kemudian anak-anak juga cukup antusias Pak. Luar biasa, memang tadi saya lihat Pak Irman luar biasa menajami kelasnya Pak. Iya, Pak. Terus kira-kira apa yang Bapak harapkan dari kegiatan diskusi kita kali ini? Baik Pak, tadi proses pelaksanaan pembelajaran saya Pak di kelas memang sudah cukup baik, berjalan dengan baik. Ya. Namun tentunya ada beberapa hal yang masih mengganjal Pak di hati saya. Oh begitu ya? Ya, dan itu mungkin masih boleh dikatakan sebuah kekurangan Pak dalam proses pembelajaran saya Pak. Ya, ya. Ya. Jadi kalau memang ada kekurangan, kira-kira menurut Bapak di bagian mananya yang masih kurang Pak dalam proses pembelajaran tadi? Tadi Pak setelah pelaksanaan pembelajaran saya coba refleksi pembelajaran saya. Iya. Ya ternyata saya masih ada kekurangan di manajemen waktu Pak. Oh, di manajemen waktu ya? Ya pembelajaran saya tadi itu ternyata molor. Iya, iya. Nah, sehingga kemudian saya tidak sempat melaksanakan penilaian di akhir atau tes di akhir pembelajaran, tes formatif Pak, karena waktunya sudah habis Pak. Iya, Pak. Begitu. Iya. Iya. Terus jadi sehingga hal itu terjadi, kira-kira mungkin ada hambatan. Kira-kira masalahnya hambatan itu apa? Tadi hambatan itu yang pertama mungkin saya kurang disiplin waktu Pak ya, karena dalam proses pembelajaran saya tadi keasikan Pak. Ya. Keasikan mengajar, keasikan berkeliling di kelas, meja-meja diskusi kelompok, dan yang kedua saya juga mungkin kurang tegas terhadap waktu yang sudah kita tetapkan. Iya, iya. Nah, ada beberapa kelompok tadi Pak yang belum selesai. Saya tidak secara langsung supaya kita hentikan sesuai waktu, sehingga waktunya molor mengambil langkah pembelajaran yang berikutnya Pak. Jadi memang ini terkait dengan manajemen waktu dalam pembelajaran Pak ya? Iya Pak. Baik Pak, kira-kira saat pembelajaran berikutnya untuk solusi penyelesaian manajemen waktu ini kira-kira bagaimana Pak? Solusi Bapak? Solusi yang saya pikirkan Pak berkaitan dengan masalah ini, masalah manajemen waktu dan penggunaan waktu di kelas, itu yang pertama saya harus berkomitmen Pak terhadap rencana atau rancangan yang saya sudah rancang di RPP Pak. Iya. Berarti konsisten ya? Ya, saya harus konsisten karena tadi itu setelah saya pikir-pikir di kegiatan inti itu kan tadi 4 jam pembelajaran Pak. Ya. Di kegiatan inti itu kan saya sudah rancang 120 menit. Iya. Ya, namun ternyata molor. Ya, nanti di berikutnya kemudian saya berkomitmen untuk
tepat waktu Pak, sehingga langkah-langkah pembelajaran itu sesuai dan Oke, baik. Jadi itu solusinya ya. Jadi dari solusi itu kira-kira bagaimana rencana-rencana Bapak pada saat pembelajaran berikutnya? Rencana-rencana Bapak yang harus Bapak lakukan kira-kira seperti apa? Tentunya Pak, saya di pembelajaran berikutnya itu saya harus lebih disiplin lagi Pak. Ya, memanajemen waktu sesuai dengan rancangan yang saya sudah buat, dan kemudian berusaha mengelola kelas saya dengan baik ya. Pada saat anak-anak berdiskusi, pada saat mengevaluasi atau merefleksi akhirnya, sehingga waktu itu bisa berjalan tepat waktu. Yang kedua juga Pak, setelah saya lihat tadi mungkin juga di LKPD saya itu materinya terlalu banyak Pak. Jadi mungkin saya harus lebih padatkan lagi, lebih ringkas lagi, biar tidak terlalu memakan waktu anak-anak untuk membaca Pak. Membaca pada saat mereka diskusi. Jadi cukup poin-poin penting saja. Baik. Jadi rencananya seperti itu ya. Iya. Baik. Jadi dari rencana-rencana yang tadi yang Bapak rencanakan itu kira-kira membutuhkan bantuan dari pihak lain Pak, atau orang lain? Karena ini berkaitan dengan manajemen waktu Pak, sebenarnya kalau manajemen waktu itu lebih kepada diri sendiri ya Pak, disiplin. Namun demikian tentu saya juga akan mencoba berkonsultasi Pak kepada rekan-rekan sejawat berkaitan dengan masalah ini. Kemudian juga mungkin bisa berkolaborasi memecahkan masalah, sehingga nanti ketika masalah itu kita sudah ceritakan Pak, atau kita konsultasikan dengan teman-teman, biasanya kita akan ingat Pak. Sehingga ketika kita melaksanakan kita terbayang Pak. Iya, sehingga kita mencoba untuk tidak mengulangi lagi kesalahan yang sama Pak. Luar biasa Pak. Nah, mungkin itu Pak. Kemudian Pak juga mungkin kalau memungkinkan ini Pak, di kelas mungkin ada satu orang murid yang bisa membantu mengingatkan Pak bahwa ini sudah waktunya langkah-langkah pembelajaran yang selanjutnya itu mungkin ada yang ingatkan. Jadi kata lain itu timekeeper Pak, sebagai timekeeper. Begitu. Jadi tidak keasikan Pak itu. Maksudnya untuk memanajemen waktu lebih baik lagi, Bapak itu butuh bantuan murid. Iya. Untuk menjadi timekeeper ya. Iya. Baik. Untuk mengingatkan Pak. Kadang kan kita keasikan itu dalam pembelajaran. Iya. Sehingga kita lupa sudah molor Pak. Baik Pak. Jadi dari rencana yang Bapak lakukan itu, terus kira-kira komitmen Bapak terhadap rencana itu seperti apa Pak? Ya Pak, saya berkomitmen untuk melaksanakan dengan sepenuh hati Pak yang apa yang kita sudah rencanakan, dan solusi tadi yang sudah kita temukan itu saya berupaya untuk bertanggung jawab untuk melaksanakan, utamanya pada saat manajemen waktu itu Pak. Sehingga proses pembelajaran itu bisa berjalan dengan baik, tidak ada lagi itu langkah-langkah pembelajaran yang terlewatkan Pak, bisa tidak kita jalankan semuanya Pak. Jadi Bapak sudah berkomitmen tadi terkait bagaimana manajemen waktu. Kira-kira itu komitmen ini kapan akan dilaksanakan dalam proses pembelajaran terkait manajemen waktu? Iya Pak, karena ini tentu sangat penting Pak, karena juga berkaitan dengan pembelajaran di kelas saya, dan tentunya juga akan mempengaruhi hasil belajar murid saya Pak di kelas. Jadi saya coba akan menerapkan atau melaksanakan dengan secepatnya Pak. Kalau bisa di pembelajaran berikutnya saya akan coba terapkan ini Pak. Begitu ya. Jadi mungkin kedepannya mungkin akan terlihat progresnya ya. Iya, mudah-mudahan Pak. Saya akan berusaha sebaik itu dan semaksimal. Oke, baik. Mungkin kegiatan kita sudah sampai di penghujung. Namun saya mungkin sedikit mengambil kesimpulan dari Bapak. Kira-kira apa yang menjadi kesimpulan Bapak terhadap diskusi kita hari ini? Baik Pak,
Luar biasa Pak, terima kasih banyak. Saya tadi sudah mengungkapkan permasalahan saya dalam proses pembelajaran yang ternyata manajemen waktu saya masih kurang baik Pak, sehingga molor dan ada satu langkah pembelajaran yang terlewatkan Pak. Saya tidak sempat melaksanakan penilaian di akhir atau tes akhir, sehingga tidak terlaksana dengan baik Pak. Ya. Namun setelah kita melaksanakan ini proses percakapan ini Pak, saya sudah menemukan solusi untuk saya kemudian menerapkan, yaitu manajemen waktu saya lebih baik lagi, lebih disiplin, kemudian berkomitmen pada apa yang saya sudah rancang di pelaksanaan rencana pelaksanaan pembelajaran Pak, sehingga bisa dilaksanakan dengan baik Pak. Saya kira mungkin diskusi kita, pembicaraan kita hari ini cukup sampai di sini. Iya Pak. Mungkin bisa kita diskusi lagi di waktu kesempatan lain. Ya, saya kira terima kasih. Mohon maaf bila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak. Terima kasih Pak. Alhamdulillah Bapak sudah melakukan proses coaching yang sangat luar biasa sekali. Berdasarkan pengamatan saya, tadi Bapak sudah memenuhi alur cerita, kemudian Bapak sudah menghadirkan penuh dan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, semua sudah terlihat sangat jelas. Namun sebelum kita akhiri, ada beberapa pertanyaan yang bisa saya sampaikan ke Bapak. Yang pertama yaitu kira-kira apa indikator keberhasilan yang dicapai dari praktik coaching yang dilakukan kali ini Pak? Baik Pak, untuk indikator keberhasilan terhadap kegiatan coaching yang saya lakukan tadi itu bagaimana coaching itu bisa menemukan solusi atau penyelesaian permasalahannya dengan sendirinya. Kemudian dari solusi itu nanti akan diaplikasikan pada kegiatan pembelajaran di berikutnya. Gitu Pak. Jadi coaching sudah berhasil menemukan sendiri dari solusi permasalahannya. Ya, baik Pak, ada pertanyaan kedua yaitu kira-kira kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil coaching kali ini? Baik Pak, untuk kompetensi coaching yang saya ingin kembangkan, tentu yang paling utama itu bagaimana memaksimalkan alur cerita ini dengan baik. Terus juga mungkin saya harus memahami lebih jauh lagi tentang prinsip-prinsip coaching. Saya kira itu Pak. Depannya untuk mendukung kegiatan coaching itu dua hal itu yang saya harus kita mulai Pak. Seperti itu Pak. Ya, memahami alur cerita ya. Mungkin Pak cukup sekian. Terima kasih atas waktunya Bapak. Kita sudah bincang-bincang. Mungkin terima kasih kembali atas kesempatan Bapak. Dan mungkin saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih.